Halo, selamat siang guys. Jumpa lagi dengan channel BHD. Kali ini kami berkunjung ke salah satu kebun petani, yaitu kebun petani timun ya, di Desa Merpa, Kecamatan Kelamparmai, Kabupaten Sintang. Kita belajar bagaimana rahasianya bisa sukses bercocok tanam timun. Tapi sebelum ke videonya guys, tolong bantu subscribe, like, and comment, serta share video ini untuk mendukung channel ini supaya channel ini tetap berkembang. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung ke kebunnya guys. Inilah guys, kebun ini sangat luar biasa. Kebun timun ini kebun timun dan perenggi guys. Hanya sayangnya kami datang ke sini memang matahari sudah cukup tinggi, jadi tidak nampak hijau, tapi cukup kita bisa lihat kesuburannya timun ini. Ini subur banget dengan jarak tanam ini kurang lebih sekitar 1 meter dengan sistem tanam 2 jajar kalau yang ini, tapi justru yang lebih bagus katanya 1 tanggul 1 jajar aja atau 1 pohon aja. Ini diambil kiri kanan 2 pohon. Dan ini guys, kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputar apa saja rahasianya bisa sukses menanam timun dengan berbagai kondisi tanah yang ada di Kalimantan Barat ini, terutama tanah-tanah yang tandus, yang tidak begitu subur gitu kan, tapi bisa menjadi subur secara perlahan gitu guys. Nah, kita akan berbincang-bincang nanti dengan petaninya, dan juga kita akan langsung ke pondoknya karena kebetulan ini nih 1 jam yang lalu ini timun ini udah dipanen gitu kan, jadi mereka sekeluarga tuh langsung pulang ke pondok. Nah guys, jadi kita akan langsung ke pondoknya untuk berbincang-bincang seputar. Oke guys, kita berbincang-bincang seputar kesuksesan untuk penanaman timun ini. Gimana sih caranya bisa sukses menanam timun ini? Nah, ini dengan orang punyanya ya guys. Kita akan langsung ke pondoknya. Kita akan ngobrol-ngobrol rahasia kunci sukses nanam timun ini. Karena ini sangat penting banget, karena tanah yang ada di Kalimantan ini kan berbagai macam tanah yang kita jumpai. Jadi untuk menyuburkan tanah tentunya kita perlu ilmu dan perlu perlu guru lah gitu kan, untuk bisa berhasil di semua tanaman atau berbagai tanaman kebun ini. Oke guys, kita akan langsung ke pondoknya untuk kita ngobrol-ngobrol di sana. Tetap ikuti perjalanan kami guys. Oke, kita langsung ke pondok yang punya kebun ini. Oh, nampak lah. Nah, ini teman-teman, tadi udah dari kebunnya Pak siapa tadi Pak? Supatmen. Mas Supatmen, dan ini bersama istrinya. Nah, ini hasil panen dari tadi pagi ya? Iya. Ini besar-besar begini ya. Timunnya ini 2 hari sekali atau berapa hari sekali? Jadi tiap hari. Oh, tiap hari ini panennya nih teman-teman, tiap hari panennya. Jadi kita bisa memanen timun tiap hari dengan sebesar ini, kurang lebih sekitar berapa ini? 6 ke ada kah sekilo? Paling 3. Oh, 3 sekilo. 3 butir aja sekilo nih, guys. Ini luar biasa ya. Nah, ini Mas, yang mau kami tanyakan nih rahasianya tanam timun ini, karena beberapa wilayah juga kami mendapatkan kegagalan ya, terutama di lahan tandus atau di lahan yang tidak subur seperti inilah gitu kan. Nah, gimana sih caranya gitu untuk menanam timun ini, cara awalnya gitu kan, dari awal pupuk sampai dasar lah kan? Ya, pupuk dasarnya pakai dolomit, pakai garam kasar kan? Ya. Terus pupuk kandang. Kandang. Iya, baru penyemaian baru kita tanam. Ini
pupuk kandangnya biasa menggunakan pupuk apa? Ya kalau ada ya TA, kalau enggak ya pupuk kandang ya sapi Sapi atau bisa. kambing bisa. Oh, sapi, kambing atau TA ya. Semuanya sebetulnya pupuk kandang ini semuanya bisa gitu kan. Bisa. Bisa. Terus yang lainnya Mas. Ini perbandingan ya, perbandingan garam dengan apa ya tadi tuh? Garam dengan dolomit. Ya. Untuk pupuk dasar ya. Ya, Untuk pupuk dasar ini garam, dolomit apa tadi? Pupuk kandang. Pupuk kandang. Nah, pupuk kandang. Nah, Atau SP36 SP36. atau itulah ya campurannya SP36, pupuk kandang, garam. Kalau enggak ya Posca. Nah, Posca yang subsidi kan. Nah, kalau ada itu aja udah. Oh iya, ini perbandingan ya, perbandingan 1 hektar lahan ya untuk timun nih kan. Untuk timun 1 hektar lahan ini memerlukan berapa kantong timun atau berapa gram bibitnya? Bibitnya kalau minimal kan tanam satu-satu. Iya. Nah, berarti sekitar 1 kotak. satu kotak lah, 10 atau 1 kotak itu. 10 bungkus atau atau kan 1 12 kotak. 1 kotak Nah, ya. untuk Ya, 1 hektar. 1 hektar tuh. 1 bungkus itu berapa Isinya gram kan kira-kira? 400 biji. 400 Ada biji. contoh kata bibitnya, Ada. bungkusnya. Ada. 400 biji kalau nggak salah. 400 biji 1 bungkusnya, dan ini kalau untuk 1 hektar itu memerlukan kurang lebih sekitar Jarak 1 tanam kan 1 meter. ya. Nah, jarak tanam. Jarak tanamnya 1 meter. 1 meter. Nanti Ini harus diperhatikan ya teman-teman, jarak tanam ini 1 meter. Karena kalau kurang dari 1 meter, kalau lebih sempit dia buahnya kurang gitu. Buahnya kurang stabil Iya. dari panah merah ini. Ini si Mas ini menggunakan produk panah merah ya guys ya. Ini di dalamnya kurang lebih sekitar berapa ya? 400 berapa Pak? Ya. 400 biji. Dan untuk 1 hektar ini kurang lebih sekitar 1 box atau 12 Biji. bungkus. 12 bungkus ini kurang lebih sekitar 1 bulan atau 40 hari ya bisa Ya, dipanen ya. bisa dipanen. 40 hari bisa. Ini yang harus dipahami pemirsa adalah pupuk dasar terus jarak tanam. Jarak tanam supaya menghasilkan timun yang bagus ini, jarak tanamnya Minimal kita 1 memerlukan meter. minimal 1 meter, dan juga Tanam 1 jalur. tanam 1 jalur gitu, sehingga buahnya lebih maksimal lah gitu kan, dibanding yang lebih padat ini pohon lebih padat tapi buah malah kurang. Nah, seperti itu kita akan kembali lagi ya ke awal cara penanaman. Tadi kita persiapkan ya pupuk kandang ini TA. Kalau udah ada TA, kotoran sapi ya, atau bisa saja tadi juga ada apa ya, ada Posca gitu kan, ada TSP. Iya. Itu juga bisa dipakai pupuk dasar. Itu kalau misalkan kita pakai kimia Mas, kita pupuk dasar ini, pupuk dasarnya tadi ya jumlahnya untuk 1 hektar garam dengan dolomitnya berapa banyak? Kalau garam berarti sekitar 10 karungan lah. 10 karung. 10 karung. 10 karung garam. 10 karung garam itu Iya. berapa kilo? Itu kan 50. 50 berarti 10 kali 5 500 kilo dong. Untuk 1 hektar memerlukan garam 500 kilo. Ini kunci sukses untuk menyuburkan tanah Iya. ya. Dia kan kalau Di kita tanah yang ini. tabur garam dia nyerap air. Nah, Hmm. jadi kalau si garam untuk nyerap air, Iya. supaya nyimpan air, kalau kita tutup mulsa kan si air tidak pergi, Oh. gitu. Iya. Jadi kena air, airnya tidak pergi. Begitu ada kemarau pun nyimpan air dia. Iya, iya, iya. Untuk misalnya ndak hujan 1,5 bulan, Iya. di dalam tuh masih dingin. Oh gitu. Ah, iya. Itu tujuannya garam. Tujuannya garam. Kalau penyuburannya kan ya pupuk dasar tadi lah tuh. Ya. Kalau dolomit fungsinya kan hanya mengurangi zat asam. Iya. Nah, kalau TA, Iya. terus Posca itu untuk pembangkit pendorong pertama aja dari bawah. Oh, Gitu. iya, iya, Nah, iya. untuk penyuburan pertama aja. Iya, penyuburan pertama. Iya. Itulah pemirsa. Jadi ini sangat penting banget kita belajar berkebun itu bukan main-main, agar kita pun berkebun itu bukan hanya capek saja, tapi kita punya hasil yang maksimal. Terus ini
Untuk pupuk, contoh misalkan cara pemupukan. pemupukan atau pengolahan tanahnya ya. Pengolahan tanahnya biasa ya orang-orang sini kan per lubang ya, Iya. dilubangin terus dipupukkan tuh di lubangnya saja. Nah, Kita cangkul aja, cangkul bikin bedengan. Kalau bedengan terserah mau tengahnya mau dicangkul kayak saya tadi. Iya. Nah, kalau gunanya kalau dicangkul kayak tadi akarnya lebih leluasa. Oh iya. Nah, kalau langsung dibikin ditimbunkan juga bisa supaya pupuk ndak meresap ke lain bisa Iya, juga. Cuman akarnya kurang maksimal. Gitu. Kalau kita cangkul total akarnya maksimal ya, jadi bisa menembus kemana-mana gitu akarnya. Iya. Artinya lebih panjang Lebih usia ya kan? Jadi pupuknya pun lebih cepat nyerap kemana-mana. Kalau kita tanahnya udah misalnya udah tercangkul semua lah Iya, gitu iya. kan. Iya. Oh iya. Oke Mas, terus selanjutnya gini Mas. Untuk misalkan kan lebih banyak nih petani-petani kita di Kalimantan nih lebih banyak pupuk itu hanya di wilayah yang kita mau tanam saja. Iya. Nah itu kira-kira perbandingannya berapa banyak? Misalkan contoh kita pakai dolomit, Iya. terus pupuk dasarnya kan, Iya. pakai dolomit, pakai garam, terus pakai TA misalkan. Iya. Nah satu lubang itu kira-kira memerlukan ini. Nah, ini kita tabur aja di batangnya itu di tanggul kita Sebelum ditanam lah. sebelum ditutup mulsa, Ya. kita tabur dulu itu, dibikin parit tengahnya kan, udah ditabur, kira udah kena hujan, Ya. baru kita tutup, ratakan, tutup mulsa. Oh. Jadi si pupuk itu ndak pergi begitu kena Ya. hujan lagi, gitu. Benar. Nah, jadi supaya hancur pupuk tadi udah kena hujan, udah kira-kira udah hancur, baru kita ratakan, dibikin persegi, udah itu kita tanam. Kita tutup, kita tanam. Iya. Nah, kita lubangin dulu lah, gitu kan. Ini bagaimana kalau yang tidak pakai mulsa? Sama saja. Oh sama saja. Sama saja. Jadi kalau kita tutup pakai tanah, Iya. si pupuk tadi yang udah cair kan ndak nguapnya, ndak kena hujan, ndak keluar, ndak pergi. Ya walaupun kita tidak pakai mulsa ya, kita buatkan bedengan dulu Ya, kan. tapi kita bikin parit Nah, tengahnya. bikin parit tengahnya, Ya, baru ditabur pupuk. tabur pupuk, Nah, udah setelah itu hujan, kita ratakan lagi timbun. Oh. Nah, jadi udah cair kita timbun, kita ratakan. Udah kira-kira pupuk udah panas, kalau takut mati kita tanam di tepinya. Iya. Nah, jangan di atas pupuknya. Iya. Gitu, karena si pupuk itu lagi nguapnya kan panas. Iya. Tetap mati tanaman tuh. Gitu. Kalau nggak pakai mulsa di tepinya. Di tepinya. Iya, kalau pakai mulsa kan otomatis nggak kena panas, hanya kena dari keringat mulsa aja. Iya. Nah, kita lubangi aja gitu. Jarak 1 meter nanti kiri kanan kita kasih lubang untuk lubang pemupukan. Iya. Jarak sekitar 1 jengkal berarti 15 cm. Nah, 15 cm kalau untuk mupuk waktu udah besar kalau mau kita tabur. Iya. Nah, kalau kita kocor 4 hari sekali. Iya, 4 hari sekali. Nah, waktu pembesaran kayak kemarin yang itu kan. Iya. Nah, gitu. Iya. Terima kasih Mas. Terus ini Mas, untuk hama ya. Untuk hama ini di timun ini kan lebih banyak hama kayak itu ya, kayak kunang-kunang apa tuh untuk memberantasnya? Oh, itu. Yang ngebolongin daun itu. Oh, itu saya pakai apa Mak kemarin? Kita pakai ya, yang Dharma Bas bisa. Banyak sih pilihan ya. Pilihan Ya, banyak. pilihan Dharma banyak. Bas bisa, terus pakai jangke bisa. Iya. Itu yang produk DKW itu bisa. Mm-mm. Itu bisa mati juga. Satu bungkus ini Mas, satu bungkus timun ini, Ya, satu bungkus timun ini berapa gram ya? itu tuh. Berat bersih. Ini dari 400 butir lah ya. Ya, Dari 400 butir sampai 800 butir ini. ya. Ini dari satu bungkus ini kira-kira dapat menghasilkan berapa Ya, ton? kalau berhasil kita? kalau hitung Kalau pohon maksimal. sedang gitu Ya. kan. Kalau maksimal benar nyampe 2 ton. Satu bungkus ini sampai 2 ton. 2 ton. Satu kali panen ya. Ya, pokoknya sampai habis. Sampai Ya, habis. Sampai habis. Oh, nih, satu bungkus ini nih pemirsa bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 2 ton satu bungkus ini. Tapi ini sekali lagi yang ini terakhir pertanyaan saya Mas.
ini kalau nanam timun ini yang sudah dilakukan di sini ditancap biji langsung ke tancap biji bisa, cuman harus pakai abu bakar. Nah, yang bagus pakai abu bakar, baru kita tusukkan di dalam, kita tugal, penuhkan abu bakar, kita tancapkan di abu bakar kalau tanam biji. Nah, nanti baru ditanam tabur koradan, supaya si kunang-kunangnya tidak datang. Iya. Nah, kunang-kunangnya itu kan, nah setelah udah kira-kira umur 1 minggu atau 4 hari, nah kita kocor lah pakai takaran dosis kecil. Nah gitu. Iya. Supaya pohonnya membesar. Nah gitu. Itu resiko yang disemai dengan yang ditancap langsung langsung biji. Itu resiko kegagalan banyak yang ditancap biji. Oh gitu. Ya karena kita kondisi di lahan kita tidak tahu. Nah, jadi kalau kita semai jelas kita tahu perkembangannya karena kita pantau pagi sore gitu. Setiap kita pulang kerja bisa mantau. Nah, tapi kalau di lahan tidak bisa mantau per biji karena kita panas kadang kan. Nah, keadaannya udah lelah ke apa gitu kan. Jadi tidak terpantau lah. Tapi kalau disemai kira-kira umur 5 hari nah udah kuat ditanam. Gitu. Jadi siap dikocor pakai dosis kecil. Iya. Waktu resiko tidak tumbuh itu lebih banyak ditanam biji ya. Karena kalau udah dewasa agak dewasa kita tanam kan udah tua. Iya. Betul. Kalau terlalu dewasa, kalau udah pakai mulsa, kalau kita tanam hangus kena sinar matahari pantulan mulsa hangus. Jadi harus kecil sedang lah. Iya. Nah, itu kira-kira umur 4-5 hari itu. Ya. Nah, itu. Oke pemirsa, nah itulah bincang-bincang kami pagi ini dengan petani unggulan ya dari Desa Merpak, Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang. Terima kasih Mas, terima kasih Mbak yang sudah memberikan ilmunya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat terutama bagi para pemula ya, bagi petani-petani pemula yang untuk ibu-ibu KWT, untuk ibu-ibu majelis tahlim yang mau belajar bercocok tanam. Nah ini ilmu ini sangat penting banget untuk kita kuasai dulu sebelum kita berkebun ya, karena kalau udah kita mengawali berkebun terus kita tidak menguasai ilmunya, kita bisa berabe gitu, bisa rugi total lah gitu kan. Kalau paling hanya tumbuh gitu kan, tapi hasilnya tidak akan maksimal. Nah sekali lagi Mas, saya ucapkan terima kasih Mas, semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Mbak. Oke guys, itulah bincang singkat kami, dan nanti pun kita akan banyak lagi berkunjung ke sini untuk belajar yang lainnya. Di sini ada perenggi, ada buncis, terus ada juga cabai, terung gitu, masih banyak sekali. Hanya ini yang kami liput adalah timun dulu karena masih banyak banget permintaan bagaimana sih bisa sukses untuk kita bercocok tanam timun. Oke guys, selamat pagi. Jangan lupa mampir ke channel kami, bantu subscribe, like, serta share, serta komen untuk mendukung video ini.